Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 15. Saya Setion Nugroho, CGP dari SMA 15. Saya Khairul Rozak, CGP Angkatan 7 instansi SMA Negeri 15. CGP Angkatan 7 dari instansi SMA Negeri 1. Saya Winarno, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 15. Saya Isolehaton, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 15. Salam hebat, Dwi Wayuningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 15. Menyampaikan beberapa pertanyaan pengalaman praktek kepemimpinan pembelajaran yang bernilai nilai-nilai kebajikan kepada Bapak kepala sekolah kami, yaitu Pak Solikin dari kepala sekolah SMA. Juga di sini ada Bapak pengawas, Bapak Nuryadi. Monggo nanti bisa kita lihat dan kita saksikan hasil dari wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Solikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Solikin. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Iya, ini Pak, saya kebetulan dapat tugas dari guru penggerak modul 3.1 kaitannya dengan pengambilan keputusan Pak. Iya. Nah ini ingin berbagi cerita sedikit selama Pak Solikin jadi kepala sekolah, karena kalau tidak salah Pak Solikin kan sudah menjadi kepala sekolah 3 instansi Pak ya, dari Iya. SMA DMPR. Sudah 10 tahun. Ya hampir 10 tahun, tentunya sudah banyak. Bukan hampir, ini tahun ke-11. Oh tahun ke-11 ya, berarti banyak pengalaman yang sudah didapatkan khususnya dalam pengambilan pengelolaan keputusan Pak. Bisa diceritakan sedikit Mbak, adakah masalah yang menimbulkan sebuah dilema Pak? Kalau ada bisa sedikit diceritakan Pak. Kalau dilema itu sudah pasti, karena yang kita hadapi itu manusia dengan berbagai karakter, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kebutuhan yang berbeda, dengan persepsi yang berbeda, dengan tingkat keberterimaan apapun itu berbeda. Yang kita hadapi manusia, bukan barang. Sebaik apapun keputusan, belum tentu bisa diterima secara 100%. Pasti ada pihak-pihak yang kurang nyaman, ada pihak-pihak yang kurang merasa diuntungkan dan lain sebagainya. Maka ya kita cari bagaimana keputusan itu paling bisa memberikan manfaat bagi semua, bagi lembaga. Jadi kita tidak lagi berpikir kalau sudah ada keputusan individu-individu, tapi kita mikirnya lembaga. Bisa diceritakan sedikit maksudnya kasus, salah satu contoh kasus nyata Pak yang kemudian didapatkan dengan dilema Pak, sudah misalnya. Sebenarnya banyak sekali. Iya, salah satu aja Pak misalnya yang mungkin yang paling dihadapkan dengan persoalan dilema Pak menurut Pak Solikin sendiri. Ini hasil dari supervisi akademik. Banyak kita temukan guru cara mengajarnya belum ideal, apalagi guru merdeka, cara berpikirnya masih jadul. Siswa masih diposisikan sebagai pihak yang tidak dikedepankan dalam PDA dan sebagainya. Cara mengajarnya masih berorientasi pada guru sebagai pusat pembelajaran, tidak siswa sebagai pusat. Ya itu ya kita sedikit kita dari hasil. Di satu sisi Pak Sol sendiri tidak terus menyampaikan hasil supervisi itu, terutama kekurangannya, terus kita ekspos, tidak. Nah, kalau itu baik kita sampaikan secara terbuka, kalau itu kekurangan cukup pada individu yang bersama. Berarti itu salah satu. Iya. Jadi salah satu contoh ketika melakukan supervisi akademik Pak ya, kepada guru. Nah, saat itu keputusan yang diambil Pak Solikin tadi ya, ketika ada sebuah temuan yang positif diberikan, tapi yang
yang agak kurang, Kurang. cukup yang bersangkutan aja gitu. oh gitu, tapi yang kalau yang positif kemudian disampaikan secara publik ke Dewan Guru yang lain termasuk Iya. sebagai itu Pak. Nah, dari permasalahan yang Pak Solikin tadi sampaikan, salah satu contoh adalah supervisi akademik. Bisa nggak Pak Solikin bagaimana melakukan proses identifikasinya? Permasalahan tersebut bisa sampai kemudian pada persoalan dilema. Nah, gini, supervisi akademik itu kan diawali dari satu menyusun jadwal, maksud sudah buat jadwal, buat di grup guru-guru yang akan disupervisi. Jadwal kita set. Kemudian setelah jadwal diterima, kemudian pada hari H Bapak Ibu akan diminta untuk wawancara pra pengamatan. Itu dipakai untuk kelengkapan perangkat pembelajaran sekaligus kesiapan mental dan psikis guru yang akan belajar. Setelah itu kita adakan pengamatan. Nah, dari situ kita dapat banyak masukan dari teman-teman. Bisa loh perangkatnya bagus tapi cara mengajarnya kurang. Bisa perangkatnya bagus karena didapat dari berbagai cara, tahu yang maksudnya. Iya. Tapi perangkat itu tidak diperdomani di dalam proses pembelajaran di kelas. Pertanyaannya ada apa gunanya perangkat kalau disusun tapi tidak dilaksanakan di proses itu. Kemudian dari sikap mengajar, cara memperlakukan anak, cara komunikasi, cara berinteraksi dengan siswa dan lain sebagainya. Pokoknya pengelolaan kelas itu akan tahu. Sebentar, setelah itu kan kita adakan wawancara pasca observasi Pak. Iya, pasca observasi kita tunjukkan kelebihan kekurangan. Jadi dalam rangka kebaikan guru itu sendiri. Ya, mungkin tadi sedikit sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Solikin. Kami ingin tahu secara konkret selama proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak itu langkah-langkahnya bagaimana Pak? Termasuk ya mungkin salah satu contohnya itu termasuk secara umum ya kasus-kasus Ya. lain juga mungkin barangkali masalah-masalah yang lain. Ya kita analisis dulu ya. Masalah itu kita analisis. Kemudian yang kedua, kalau kita yakin bahwa ini benar-benar masalah, jangan sampai dianggap masalah sebetulnya bukan masalah, atau malah masalah tidak dianggap masalah. Kalau benar-benar ini masalah, ya kita adakan koordinasi. Kalau sekolah kan punya pembantu, kita adakan koordinasi, diskusi. Hasil diskusi itu nanti kita pakai kebijakan untuk mengambil keputusan. Tentu saja keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling sedikit ekses negatif, resistensinya paling kecil, tapi nilai kebermanfaatannya paling besar. Iya. Tadi Pak Solikin menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan masalah kaitan dengan supervisi akademik Pak ya. Iya. Salah satu contoh. Salah satu contohnya Pak ya, yang artinya yang terakhir yang kemudian menjadi satu masalah yang kemudian dihadapan dilema. Kalau boleh tahu Pak, tantangannya bagaimana Pak dengan masalah yang ketika Pak Solikin harus mengambil keputusan tadi ketika melakukan supervisi akademik? Tidak mudah itu, karena mengajar itu terkait satu kompetensi. Mengubah kompetensi guru mengajar itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Yang kedua, mindset berpikir, cara berpikir guru. Secara sederhana saja, banyak guru yang kalau mengajar itu karena merasa dirinya adalah pusat ilmu pengetahuan, dia menyampaikan kepada siswa sehingga dia hanya ceramah tanpa tahu anak yang diberi itu berkenan atau tidak, menerima atau tidak, suka atau tidak, dan seterusnya. Jadi ya pelan-pelan mengubah cara mengajar itu tidak. Jadi tantangannya itu mindset Bapak Ibu guru yang paling prioritas dan utama Pak. Iya, ya cara berpikir. Cara Cara berpikir berpikir itu kan dipenuhi banyak hal. Iya. Pak Roja kan tahu. Cara berpikir bisa karena referensi buku yang dibaca, bisa karena faktor pendidikan, bisa karena faktor keluarga, bahkan bisa karena faktor agama yang dianut. Ketaatan pada agama itu juga mempengaruhi lingkungan sekolah. Ini Pak, tadi di dalam mengambil keputusan, adakah Pak Solikin di dalam mengambil keputusan seperti masalah tadi itu ada waktu-waktu tertentu ataukah tidak harus terjadwal waktunya, misalnya saya butuh waktu 1 minggu untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau memang butuh kontemplasi dalam waktu tertentu, atau bagaimana dalam
Kalau jadwal perenungan pengambilan itu keputusan. sudah pasti. Ada masalah perenungan yang kita analisis itu sudah pasti. Iya. Tapi kapan keputusan itu diambil ya tergantung masalah tingkat kedaruratan. Kalau memang segera harus diambil ya kita ambil keputusan. Tapi kalau bisa ditunda untuk diendapkan dulu ya kita tunda. Tergantung dari Bobot masalahnya itu Pak ya. Iya. Kemudian tingkat resistensinya kalau diambil sih. Pak, terakhir Pak, sebelum kita karena waktu Pak Solikin juga terbatas ini Pak, adakah seseorang Pak yang memengaruhi pengambilan keputusan selama ini? Seseorang dia tadi Kalau seseorang tidak ya, kalau banyak orang sih oke. iya. Banyak orang karena lembaga sebesar ini kan banyak guru, banyak siswa. Jadi ya kepemimpinan kita sesuaikan dengan siapa yang kita hadapi. Jadi saya tidak suka dengan pertanyaan seseorang. Oh gitu ya. Ya banyak orang. Iya, banyak orang. Iya. Contohnya bisa Pak. Contoh sederhana, Pak Sol pernah memimpin di 3 sekolah yang berbeda. Masing-masing sekolah punya budaya kerja yang berbeda. Budaya kerja itu melingkupi semua, tidak hanya 1-2 orang. Itu harus kita menyesuaikan. Tidak bisa keputusan yang begitu baik di A, tiba-tiba kita bawa ke B. Karena dengan budaya kerja yang berbeda, dengan karakter para guru yang berbeda. Terakhir lagi Pak itu ya. Pembelajaran apa yang didapat diambil Pak Solikin ketika di dalam mengambil keputusan seperti masalah tadi Pak kira-kira berdasarkan dari refleksi pengalaman pengambilan keputusan yang sudah pernah dilalui Pak Solikin. Maksudnya Pembelajaran yang didapatkan dari sebuah pengalaman Pak Solikin di dalam yaitu dari pengalaman itu sekecil apapun pasti membawa dampak bagi kita. Apalagi pengalaman yang berat membawa dampak. Dampak itu paling tidak mendewasakan. Seseorang yang tidak pernah diuji, dia tidak akan pernah dewasa. Jadi kita berpositif thinking. Bapak Sol itu ya. Itu ikhlas, jujur, ikhlas, positif. Amin. Itu 3 itu. Jujur, ikhlas, positif. Dari pembelajaran itu tetap harus direfleksikan, harus tetap kejujuran, keikhlasan dan positif thinking-an gitu ya. Positif. Ya. Terima kasih Pak Solikin atas waktu dan kesempatannya untuk sedikit berbagi dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada nilai-nilai kebajikan di sekolah. Iya. Saya kira Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 5. Saya Setion Nugroho, calon guru penggerak dari SMA Negeri 15. Saya Dimas Bayu Putra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1. Saya Winarno, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1. Saya Isolehaton, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1. Salam hebat dari Dwi Wayuningsih, angkatan CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1. Saya Khairul Rozak, CGP 7, instansi SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan praktek wawancara pembinaan pembelajaran basic nilai kebajikan bersama dengan Bapak Suntono SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 25. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sun. Alhamdulillah. Masih dilanjut? Iya Pak, masih Pak. Kan udah setengah jam Pak. Oh iya. Tambah putra pokoknya ini. Belum Pak, masih Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Sun? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah Pak Sun, kebetulan kita pada hari ini dapat tugas dari penggerak angkatan ke-7 kaitan dengan pengambilan keputusan karena
kenapa saya memilih Pak Sun. Pak Sun ini sudah memiliki jejak rekam yang cukup lama jadi kepemimpinan. Bahkan mungkin kalau bisa ini paripurna juga jadi kepala sekolah kan Pak? Ya, amin. Kurang lebih mungkin 10 tahun lebih Pak ya? Ya lebih Pak. Nah, 10 tahun lebih dengan pengalaman Pak Sun sebagai kepala sekolah yang hampir 10 tahun lebih. Boleh enggak Pak Sun bercerita kaitan dengan ada sebuah masalah yang dimana masalah tersebut dihadapkan dengan sebuah dilema Pak? Kalau bisa sedikit diceritakan dan masalahnya apa Pak kira-kira? Oke. Gini Pak, yang kami hadapi itu persoalan paling banyak di sekolah kan siswa Pak. Iya. Itu yang paling besar selama saya menjadi kepala sekolah. Ini ceritanya Iya. di SMA Negeri 2 ini selama jadi kepala sekolah, yakni ada anak-anak kami dulu ada 8 anak kesandung masalah gitu ya, sampai ke viral nasional gitu ya. Salah satu telepon ada dari direktorat Pak, dari Jakarta, kemudian kepala dinas telepon saya, tapi seperti apa ini kan suatu masalah yang besar Pak. Tekanan dari alumni, anak ini harus keluarkan. Tekanan dari guru, anak keluarkan. Pengalaman, saya katakan tidak. Anak itu pelaku dan sekaligus korban. Korban dari siapa? Keharmonisan orang tua. Ini adalah anak saya hadapi Pak. Anak ini 7 anak tetap harus sekolah. Kemudian apa? Setelah itu saya berbagai lini saya kumpulkan Pak, mulai dari RT, kepala desa, kemudian Kapolsek gitu ya, sama dan Ramil, sama Polres, kepala cabang dinas, sama kiai-kiai kumpulkan Pak, untuk menyaksikan bahwa ada dukungan dari saya supaya anak ini tetap berjalan. Terus betul Pak, dari KPAI 2 tahun sini, langkah saya ternyata malah benar Pak. Artinya semua keputusan yang kita laksanakan kalau terkait dengan anak tetap kita jangan sampai mudah. Artinya kalau masih bisa dibina dan sampai dibinasakan. Lah, mendapat itu saya mendapat apresiasi dari wah langkahnya betul Pak, betul. Karena apa? Anak itu bisa jadi pelaku dan sekaligus korban. Bahkan masalah itu saya membuat healing program Pak, yaitu penyembuhan Pak. Dia sudah kena masalah, dia itu nggak bisa mau keluar karena dia sudah kayak pesakitan ya. Saya carikan psikolog untuk healing program untuk pengembalian. Dan tempoh hari 2 bulan yang lalu dia mengundang saya. Wong tuane mikir ngene, "Kone anakku iso nikah, aku tak undang Pak Suntono." Diundang Pak Sarisa. Ketemu bocah. Itu kasus fakta ya. Fakta dan nyata gitu ya. Iya. Dan itu kok apik gitu loh. Gitu ya. Nah, dari masalah yang dihadapkan tadi tentunya ada dilema tadi Pak, ada tekanan dari Pak alumni, ada tekanan dari internal, dari eksternal dan seterusnya. Itu sampai Pak, hampir 20 hari Pak. Selesai itu sampai 20 hari. Nah, waktu itu kalau boleh tahu Pak, keputusan yang diambil secara jelas oleh Pak sekolah sebagai pemimpin pembelajaran itu bagaimana Pak? Iya, saya keputusannya tetap karena itu anak kelas 12 Pak. Oh gitu. Anak kelas 12 gitu ya. Dan tekanan kalau satu masalah sudah menjadi konsumsi publik Pak, dan itu keperbiakan pada anak kita tidak dukung, sudah kita dianggap sana sini. Belalah, artinya setelah itu kita tetap pandai di sana. Tapi ada sanksi-sanksi dari sekolah jelas ada gitu ya. Nah, artinya setelah berjalan ya pada diam semuanya. Nanti jadi pemimpin Pak nanti Pak. Jangan merasa sepi dan keramaian Pak. Nanti kalau jadi sesuatu itu dari sekolah. Lengak-lengok orang ngomong liya takoki. Harus ngambil keputusan sendiri. Dan keputusan yang saya ambil tetap keperbiakan pada murid anak. Tadi Pak, ketika Pak Sun mengambil keputusan yang berpihak pada anak atau pada murid, untuk langkah-langkah identifikasi awalnya bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Karena itu saya katakan Pak kasus dan menjadi konsumsi publik Pak. Mulai kronologis A sampai X sampai pada solusi sampai komunikasi saya tulis semuanya Pak. Bahkan saya ketik sendiri itu Pak. Dari per jam kronologisnya sampai ke laporan
dokumen kami kirim ke Jakarta, Direktorat Pembina SMA melalui cabang dinas, kesemuanya lengkap dan itu oh ya baik Pak gitu. Dan kami juga tidak segampang itu Pak. Saya konsultasi Pak dan pihak kepolisian dan psikolog dan lain-lain. Berarti bisa dikatakan ketika melakukan proses identifikasi itu melakukan mapping gitu Pak ya? Iya mapping dan masalah, menghadirkan gitu, ya. para pihak Pak. Saya ketemu orang tua itu sampai 5 kali Pak, bapak ibunya, tangisan di sini, anaknya tangisan, sampai 5 kali. Kemudian sampai final dan kami sampaikan kepada teman-teman guru, Bapak, tolong pelan-pelan kita sampaikan, karena apapun nanti kan gurunya itu ya. Dengan seumpama punya putra semacam itu bagaimana? Terus bagaimana keponakan saya, yang orang tuanya broken, rata-rata broken semua Pak. Rata-rata broken. Ada faktor latar belakang itu iya, Pak ya? gitu loh. Akhirnya mereka ya pelan-pelan bisa memahami. Pasalnya kayak ngono gitu. Oh iya. Rata-rata anak yang bermasalah itu dari keluarga yang kurang harmonis ya. Untuk pengambilan keputusan yang kemudian tetap mempertahankan anak pada berpihak pada murid di sekolah ini Pak, karena tadi pertimbangannya sudah pas 12 Pak. Kemudian bisa tidak tak semestinya sudah sedikit diceritakan, tapi ini kita pengen menggali lebih detail langkah-langkah awal hingga sampai keputusan itu tetap dipertahankan di sekolah itu bagaimana? Nah, gini Pak, saya kan dapat informasi Pak, informasi ini bahwa anak semacam ini benar apa enggak? Oke, tutup saja, persa kumpulkan, jangan sampai buka gitu, jangan sampai keluar ke medsos Pak. Terus hari berikutnya malah ada yang ngompor-ngompori, anak ini jujur muncul, waduh. Sudah Pak, terus kemudian kita membuat identifikasi Pak, panggil gitu. Identifikasi. Iya, identifikasi masalah gitu ya. Identifikasi masalah dari PK semuanya kita kumpulkan gitu ya. Tapi yang terkait itu gitu ya. Dan ada namanya orang itu kalau ada masalah besar biasanya pada takut Pak. Terus guru-guru pada layu, ada orang tertentu aja. Oke, orang tertentu saya pegang aja nggak apa-apa gitu ya. Kemudian langkah-langkah itu kemudian kita kumpulkan beberapa kali, kemudian sampai ke pihak orang luar, artinya kita didukung, bahkan kita IBBNU provinsi Pak ya, siapa itu kita hadirkan ke sini gitu Pak untuk mendukung program kita, akhirnya sampai final siap-siap berjalan. Dan itu karena semester 2 Pak. Oh, semester 2 di kelas 12. Semester 6 berarti ya? Semester 6. Iya. Dan anak itu tinggal semacam itu. Oh, iya. Dan anak itu ketujuannya itu punya masalah yang banyak gitu. Heterogen gitu ya? Iya. Latar belakang masing-masing. Yang penting ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Kemudian apa itu merumuskan, mengidentifikasi pro sama kontranya gitu Pak ya. Kemudian menguatkan yang pro Pak, yang pro dikuatkan oleh kita gitu ya. Kemudian pelaporan gitu ya. Laporan secara berjenjang. Kemudian kita minta bantuan sama KPAI gitu Pak ya. Advokasi Pak ya. Iya, advokasi. Kalau panjenengan nanti jadi pemimpin Pak. Iya. Kalau menyangkut pada anak Pak, namanya KPAI Pak. Warna itu apa itu didukung sepenuhnya Pak. Wes, saya beberapa kali, saya waktu di Guntur itu ada masalah yang besar itu ya. Wah, saya sampai 4 kali Pak sidang dengan KPAI dari dinas sosial itu ada ngomong keluar. Akhirnya saya mengarahkan jadi yang terbaik sekarang. Bisa tidak diceritakan sedikit dalam pengambilan keputusan dengan Mas Tadi yang membuat pengambilan keputusan itu lebih efektif Pak kira-kira? Ya kalau itu besar itu Pak ya memang efektifnya butuh waktu juga Pak, karena ini kan masalah yang besar Pak. Kalau masalah yang kecil efektif ya tingkat efektivitasnya gampang Pak gitu. Kalau yang besar ini perlu waktu juga. Yang penting efektifnya kalau kita Pak jadi pemimpin formal Pak. Kalau itu sudah ada kronologisnya, sudah kita ketik, sudah ada langkah solusinya, sudah kita laporkan, sudah benar Pak tugas kedinasan kita. Tapi kelanjutan untuk
teman-teman juga seperti apa itu menjadi tanggung jawab. Jadi efektivitasnya itu bisa dilihat dari bobot masalahnya. Iya. Semakin tinggi bobot masalahnya berarti itu tersendiri itu. Yang penting masalah itu jangan sampai dihindari, Pak. Semua masalah harus kita hadapi. Apalagi kepala sekolah ngumpet di belakangnya guru. Tapi lari itu harus kita selesaikan di hadapan itu. Tadi di dalam pengambilan keputusan, khususnya dengan masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Suntono, tentunya pasti ada berhadapan dengan sebuah tantangan, Pak. Kalau boleh tahu tantangan yang bagaimana, Pak, ketika tadi pengambilan keputusan seperti masalah tadi, Pak? Ya, tantangan saya hanya mikiri yang terberat adalah nama baik, reputasi SMA dulu. Itu yang saya pegang. Jangan sampai masalah itu membuat kita itu nggak baik di belakang. Itu utama, tantangan yang terbesar. Karena saya ditelepon wartawan berkali-kali, Pak, kepala sekolah nama Suntono membenarkan, kata-kata membenarkan kuping. Makanya caranya bagaimana? Prestasi yang ada kita unggah nopal. Yang media sosial diunggah ke sebanyak-banyaknya, kita gerakkan anak-anak untuk memberi komen supaya ada sedikit berimbang, Pak. Tapi satu kata, masalah itu tidak akan lebih dari 3 bulan. Itu kan, Pak, ya. Iya. Nah, tadi di dalam Pak Sun mengambil keputusan, adakah waktu-waktu tertentu, Pak, untuk di dalam memutuskan apakah butuh berkontemplasi secara mandiri atau tidak perlukan, atau bagaimana, Pak, di dalam memutuskan sebuah kebijakan atau mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan itu Pak, tetap kita itu satu, kalau sudah yang penting kepercayaan diri. Kepercayaan nomor satu ya. Setelah kepercayaan diri sudah ada, kita lebih teknisnya. Dan yang tidak, jangan sampai tinggalin adalah berdoa. Berdoa pada di atas sana, nggak ada yang lain-lain. Itu yang harus saya pegang kuat gitu. Nangis kalau Gusti Allah. Oh gitu, Pak. Jadi tetap butuh perenungan, tapi tetap nangis kalau Gusti Allah. Nangis kalau Gusti Allah. Biar lebih plong itu, Pak. Iya. Dan yakin. Keputusan, Pak, ya. Yakin gitu, Pak, ya. Pasti ada solusinya. Nah, di dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil, adakah seseorang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Misalnya bagaimana? Ya harus, Pak. Kalau itu sekolah, kita melibatkan prosedural oleh teman-teman. Kita kan punya SOP yang dibuat Pak. Nah, kan dulu kita dibuatkan kali masih ada SOP-nya, kata tertentu. Iya, itu kita pegang. Pak Nugroho ini dulu kan buat ada 40, saya minta waktu desa masa itu ada 41 itu. Itu ada SOP-nya, itu kita pegang itu, Pak, urutnya, Pak. Jadi tetap melibatkan. Iya, teknisnya di SOP. Kalau masalah ini siswaan misalnya bocah mencuri, SOP-nya ada. Bocah ini bolos, SOP-nya ada. Itu ada, Pak, lengkap. Teknisnya sudah ada di sana. Prasarana berarti Iya, itu lengkap, Pak. Nah, untuk itu masing-masing nanti panjenengan kalau jadi pemimpin harus punya SOP sebanyak mungkin, Pak. Sehingga kalau ada suatu persoalan kasus-kasus besar Jawa Tengah, itu yang dikuatkan adalah SOP. Aturan sekolah seperti apa? Kalau nggak ada SOP kita lemah, Pak. Ya, terakhir, Pak, karena waktu kita juga sangat terbatas. Lama dari pengalaman Pak Suntono menjadi kepala sekolah dan kemudian tadi sedikit diceritakan masalah yang dalam tanda kutip besar dengan tetap mempertahankan itu, apa yang kemudian bisa diambil hikmah dan dalam pembelajaran kasus tersebut, Pak, untuk Pak Suntono sendiri? Ternyata gini, Pak, semakin tinggi seseorang akan menjadi sesuai pada kemampuan kita. Artinya nilai manfaatnya itu luar biasa, Pak. Jadi panjenengan suatu ketika kau tempatin bonsing produk aneh itu malah menarik, Pak. Dan hikmah luar biasa, Pak. Tapi jenengan dari pemimpin dokter apik, wah ini malah repot. Jadi tantangannya semacam itu pasti ada hikmahnya. Terus nanti gini, kalau saya bisa menyampaikan pada panjenengan, semua yang ada, semua diperintahkan oleh kepala sekolah dan katakan tidak, yes. Sekecil apapun nanti akan bermanfaat dari pemimpinnya. Jadi saya pernah jadi 4 pakam, tapi diimplementasikan dalam menjadi kemungkinan hanya 15%.
itu pengalaman saya Pak. Pengalaman organisasi masuk sana semuanya. Yang kuncinya kepala sekolah harus mampu menggerakkan. Narasi gerak, no apa gunanya? Kan gitu. Makanya jadi penggerak itu. Iya. Semoga sukses Pak. Amin. Terima kasih Pak waktunya untuk kita ngobrol kaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Demak. Saya Setion Groho, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Demak. Saya Khoirul Rozak, CGP Angkatan 7, instansi SMA Negeri 1 Demak. Saya Dimas Bayu Haji Putranto, calon guru penggerak angkatan 7 asal instansi SMA Negeri 1 Demak. Saya Winarno, CGP Angkatan 7 dari instansi SMA Negeri 1 Demak. Salam hebat dari Dwi Wayuningsih, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Demak. Saya Isolehaton, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek terbaik pengambilan keputusan dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Merangin, Bapak Sugiarto SPD MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ki. Gimana kabarnya Pak Ki? Alhamdulillah Pak, sehat, moga-moga kan juga sehat, puasanya lancar. Ini agenda terbaru di sekolah apa ini kalau boleh tahu Pak? Kalau ini ada dua dalam minggu ini nih, Oh, yang besok briefing sama Ekin dan pelaksanaan M5, lalu yang ketiga ada refleksi yang paling nanti. iya, masih patut Pak ya. Iya. Ini Pak, kebetulan saya ini dapat tugas dari Siap. Penggerak kaitannya dengan pengambilan keputusan yang oleh pada nilai kebajikan. Nah, Pak Ki itu kan sudah punya pengalaman hampir 8 tahun jadi pemimpin pembelajaran di SMA 1 Merangin Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, bisa diceritakan sedikit di mana ada masalah yang kemudian menimbulkan dilema dalam penyelesaian pengambilan keputusannya. Oke, saya ambil contoh ya Pak ya, langsung aja ya. Ketika saya mau mendaftar sekolah penggerak, nah, itu kan program Mas Nadiem yang pertama, Betul. dan tidak semua guru, semua masyarakat tahu. Ketika saya mau putuskan ambil itu, kan tentu saja guru-guru pro kontra ya. Iya, Itu sama-sama baiknya mau mengambil kurikulum 2013 lebih baik, mau mengambil kurikulum Merdeka juga baik. Tetapi bagi saya kan sekolah itu harus mempunyai progres ya, harus ada tantangan dan sebagainya. Jadi saya ambil. Nah ketika ngambil itu kan perlu mesti ada pro kontra apa itu kurikulum Merdeka. Ya saya sampaikan walaupun sama-sama belum tahunya, Iya. tapi akan saya dekati satu persatu. Mandasan saya adalah memberikan keyakinan pada dia bahwa SMA 1 sekolah Merangin sebagai desa harus mencuat di tingkat Jawa Tengah, harus ada. Makanya ini terobosan tantangan yang keren ini harus diterima. Nah, Apapun yang terjadi nanti kita bareng-bareng. gitu. Berarti waktu itu dihadapkan sebuah dilema Iya. antara Untuk kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka gitu ya Pak ya. Nah, saat itu diambil keputusan Pak Ki selaku pemimpin pembelajaran yaitu mengambil menjadi sekolah penggerak. sekolah penggerak gitu Iya. Pak ya. Dan akhirnya sampai sekarang jadi Iya. sekolah penggerak. Nah, di dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Ki selaku pemimpin pembelajaran itu bagaimana pola identifikasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan sebuah pengambilan keputusan? Waktu itu begini ya Pak, saya sendiri waktu itu belum tahu apa itu sekolah penggerak, Iya. apa itu kurikulum Merdeka. Maka karena saya harus memastikan teman-teman harus saya yakinkan, maka saya kan harus mencari data sebanyak-banyaknya ya, baik data melalui pengawas maupun media maupun stakeholder yang lain. Saya cari dari itu data-data itu saya sampaikan, saya presentasikan di depan teman-teman. Ini sekolah
sekolah penggerak saya tidak tahu, tapi intinya ini ada perubahan yang betul-betul menurut saya bagus. Sangat fundamental itu ya, Mas. Iya, Nah, apa itu yaitu kurikulum atau pembelajaran sesuai dengan kalau apa itu kan sesuai dengan minat dan bakat atau kebutuhan ya, siswa. Nah, kebutuhan itu yang dia menjadi- belajar murid ya, itu Pak ya. itu yang menjadi daya tarik waktu itu. Maka saya sampaikan, saya presentasikan oleh teman guru. Maka setelah teman-teman menimbang-nimbang diserahkan kepada saya, maka saya beranikan itu. Oke, karena pun bagaimanapun nanti yang dites kan sekolah-sekolah ini. Iya. Oh, nah, selama ini Pak, kalau boleh tahu, apakah dalam pengambil keputusan yang Bapak ambil itu hampir sama dengan tipe dengan masalah yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak tadi, atau mungkin melihat konteks permasalahannya? Saya selalu apapun masalahnya, apapun ya, pengambilan keputusan yang saya ambil, saya selalu menggunakan pendekatan personal yang paling utama itu Pak. Kalau saya senang persuasif personal ya persuasif itu yang harus saya lakukan. Saya jajaki dulu apa. Jadi semua, kalau boleh tahu berarti semua pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak. Tapi kalau yang berat Pak, kalau yang ringan-ringan enggak Pak. Oh enggak. Oh terkait berarti lihat Iya, masalahnya itu Pak ya. Kelihatannya eksesnya menabrak uang fisik biasa atau sedang saja, saya sudah pasti mengambil personal. Saya pastikan dulu, yakin dulu. Misalnya yang sedang seperti apa, yang berat seperti apa Pak? Seperti tadi Ya. sekolah penggerak itu eksesnya itu sangat berat karena apa? Orang tua belum tahu, masyarakat belum tahu sekolah penggerak itu apa. Berarti nanti tantangannya banyak sekali, harus menerangkan orang tua dan menerangkan sekolah yang stakeholder lain, sekolah gitu Pak ya. merubah pola guru kan berat sekali. Maka saya harus betul-betul pikir. Tapi kalau ada yang sedang saja untuk penanganan kasus-kasus yang tidak eksesnya besar, itu cukup atau ringan gitulah. Saya bilang. Tadi Pak Ki dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah yang menimbulkan dilema, tadi sudah sedikit disampaikan. Nah, kalau boleh tahu Pak, secara rigid, secara komprehensif, ada tidak langkah-langkah secara konkret di dalam penyelesaian masalah yang Bapak ambil? Oke, tentu saja ya Pak ya. Misalnya saya mengawali pasti mengawali dari identifikasi masalah. Masalahnya apa sih ini yang akan saya hadapi? Kira-kira apa untung dan lebihnya apa nanti kalau saya ambil keputusan dengan cara A, dengan cara B, saya sudah harus menyiapkan itu. Lalu setelah identifikasi masalah jelas, saya akan identifikasi data, pengumpulan data sebanyak-banyaknya Pak. Jangan sungkan, pokoknya data itu harus masuk dan banyak Pak. Semakin banyak, semakin komprehensif, semakin meyakinkan kita. Nah, setelah data terambil, itu tentu saja saya akan mengambil langkah selanjutnya untuk koordinasi ringan dulu, tim kecil dulu, menjajaki dulu kira-kira apa yang perlu paling diperlukan ketika nanti keputusan itu diambil. Misalnya keputusan ini tidak bisa, harus keputusan yang lain, gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Oh iya. Setelah itu jangan lupa Pak, setelah keputusan diambil, saya melakukan evaluasi dan refleksi. Harus Pak. Oh itu Pak. Jadi evaluasi dan refleksi itu saya besok kalau mengambil keputusan lagi mempunyai pengalaman. Berpacu pada hasil refleksi dan evaluasi tadi Pak. Selalu harus diakhiri itu. Di dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Ki sendiri, adakah hal yang menjadikan lebih efektif pengambilan keputusan tersebut? Tim yang kuat Pak. Tim. Iya. Pokoknya kita punya tim yang kuat, yang setiap saat bisa diajak ngomong, setiap saat percaya kita. Pokoknya ya, kalau kita punya tim yang kuat, semuanya terlewati. Gitu. Jadi artinya semakin tim itu semakin kuat, maka akan semakin efektif pengambilan keputusan itu Pak Ki ya. Nah, di dalam pengambilan keputusan yang Pak Ki lakukan, khususnya tadi yang masalah yang disampaikan oleh Pak Ki, khususnya untuk memilih bahwa sekolah SMA Negeri 1 Merangin sebagai sekolah penggerak, tentunya pasti kan ada tantangan dan hambatannya Pak. Bisa sedikit di dalam menyampaikan tantangan dan hambatannya. Waktu itu tantangannya memang keterbatasan literasi ya. Karena waktu itu program pertama kita dihadapkan kurikulum itu namanya apa aja belum, lalu muatan kurikulumnya apa juga belum ada. Jadi tantangannya memang Pak Ki berani mengambil itu berarti sudah memikirkan ke depannya. Lalu saya katakan waktu itu step by step, karena apapun itu yang baru pasti akan mengalami dinamika, tambahan melengkapi.
akan saya sampaikan pada saatnya sesuai dengan dinamika yang ada. Saya akan setelah saya ambil, saya akan bertanggung jawab. Tantangan yang terberat yang memberi kepercayaan pada teman-teman sama orang tua itu apa itu kurikulum itu yang paling menjelaskan gitu Iya. Pak ya. terus besoknya gimana gitu. Iya, iya. Di dalam pengambilan keputusan yang melakukan Pak itu sendiri, tentunya kan dalam pengambilan itu kan orang itu punya karakter berbeda Pak. Ada yang cepat, ada yang slow, ada yang tenang. Nah, Pak Ki sendiri dalam pengambilan keputusan itu butuh waktu tertentu di dalam memutuskan satu masalah, ataukah butuh rentan waktu tertentu atau spontanitas Pak? Saya suka cepat Pak. Jadi Oh, gitu. saya kan tidak mau pernah nunda-nunda. Ada masalah apapun cepat. Saya harus punya target. Tidak mau saya melebar-lebar terus. Semakin masalah itu dibiarkan semakin tidak liar, tidak terkendali. Gitu. Artinya kita harus punya target baru. Kalau masalah seperti ini targetnya berapa? Harus tahu. Dan itu memang lagi-lagi kalau masalah itu dibiarkan kendor, ya nanti akan melebar kemana-mana, malah tidak mengambil keputusan, malah ribut duluan. Iya. Nanti ujungnya nggak ada. Gitu. Jadi harus dikendalikan betul. Kita memang harus punya target waktu Pak. Di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Ki, adakah seseorang orang yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Ki itu sendiri, Pak? Jadi saya selalu menganggap rutin tadi. Saya tuh pengennya kalau saya belum ambil keputusan tuh saya mendekati dulu. Kalau ada yang kira-kira tidak mampu saya lakukan, saya akan baik mampu atau tidak, tim itu akan membantu saya Pak. Oh gitu ya. Tapi saya tidak mengandalkan seseorang. Tapi tim itu tadi Pak ya, Lalu- tergantung tim. Lalu Bisa diceritakan tim seperti apa, kasusnya seperti apa gitu Pak? selain tim itu data yang kuat Pak. Jadi tim saya itu ya Wakasek sama Laskar itu dan beberapa teman yang senior, yang junior, itu yang kita jaga. Artinya selain Wakasek, KSPTU, guru senior terwakili, guru junior terwakili, dan di TU juga terwakili. Biasanya saya terlibat. Oh gitu Pak. Tetap mana ya Pak? Ada tim di atas Iya, sana iya. gitu lah. Tetapi ujung tombaknya adalah data dulu. Gitu. Tim itu- Pada data itu Ya, Pak ya. kalau apapun tim itu sudah bekerja, tapi kalau nggak ada data yang tersaji ya. Oh, oke. Ya. Terakhir Pak Ki, sebelum kita akhiri pembicaraan ini, dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Ki, pembelajaran apa yang kemudian bisa diambil dalam sebuah pengambilan keputusan? Saya selalu mendapatkan hal yang baru Pak. Jadi masalah yang satu mirip-mirip tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaan itulah nanti saya ambil, saya catat lagi. Oh, besok kalau saya menghadapi masalah itu, saya kira-kira punya ini saya tahu. Oh, efeknya ini saya tahu. Makanya kan selalu evaluasi dan refleksi, dan jangan malu Pak. Saya selalu egaliter. Apa itu? Menganggap jangan menganggap equal gitu, kita Pak, ya. equal, anggap teman-teman itu mampu. Jadi kita seudon mampu dan seudon mereka tuh pasti mau untuk bekerja dengan kita. Oke, luar biasa Pak Ki ya, berbagi pengalamannya. Kira-kira mudah-mudahan nanti ketika ke depan menjadi pemimpin belajar paling tidak sudah dijadikan sebagai preferensi pengambilan keputusan. Terima kasih waktunya Pak Ki. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Baru lagi berarti.